Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada, kita semua dalam keadaan yang baik. Renungan Selasa pagi GKI Purwodadi kali ini memiliki tema Melawan Raksasa yang Menakutkan. Dan firman Tuhan yang mendasari perenungan kita terambil dari 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45. Sebelum kita mendengarkan dan merenungi firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk minta pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Pagi ini kami kembali datang padamu dengan berbagai rasa yang berbeda dalam hati dan pikiran masing-masing. Ada rasa bahagia, sukacita, bersemangat, penuh harapan ketika menyambut hari ini. Tapi ada juga dari kami yang datang padamu dengan kegelisahan, kekhawatiran, kesedihan, ketakutan, keputusasaan, dan berbagai masalah yang menekan. Namun ketika kami melihat lagi, kami pun menyadari, ternyata kami masih tetap hidup dan bertahan hingga hari ini. Kami masih mampu melewati hari-hari kemarin. Dan semua itu Tuhan adalah karena Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan di hari-hari kemarin. Saat ini Tuhan, ketika kami akan memulai hari ini, pimpin dan berkati kami Tuhan, setiap rencana dan kegiatan kami masing-masing. Tuntun langkah kami, perkataan kami, tingkah laku kami, dan jadikanlah kami saluran berkat bagi sesama. Kami pun berdoa untuk orang-orang di sekitar kami, keluarga, teman, sahabat, dan orang lain yang bahkan tak kami kenal. Berkati pekerjaan mereka, berkati keluarganya. Tilik tiap hati dan pergumulannya Tuhan. Untuk mereka yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang mulai meningkat lagi. Beri kami hati yang bijak Tuhan, agar kami tetap menjaga diri kami, keluarga yang kami kasihi, dan orang lain dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan benar. Kami berdoa untuk tenaga medis, mampukan mereka ketika mungkin saat ini mereka harus kembali berjuang di garda terdepan. Berikanlah mereka dan keluarga mereka kekuatan, juga kesehatan. Kami berdoa untuk setiap kegiatan pelayanan di GKI Purwodadi, Bajem Toroh, dan Pos PI Ngundi. Kami berdoa juga untuk pembangunan perbaikan plafon gereja yang sedang berlangsung. Tuhan, berkatilah tiap orang yang terlibat di dalam setiap kegiatan tersebut dengan tugas, pelayanan, dan pekerjaannya masing-masing. Biarlah melalui mereka, berkat Tuhan boleh dirasakan oleh banyak orang, terutama jemaat. Dan Tuhan, biarlah setiap hal yang akan kami lakukan hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Berkata-katalah Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah hati kami, telinga kami, dan pikiran kami mendengarkannya. Amin. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Kita semua pasti pernah mendengar kisah kepahlawanan seorang muda yang bernama Daud, yang dianggap lemah, tapi nyatanya
dapat mengalahkan musuhnya yang jauh lebih besar dan jauh lebih kuat. Kisah ini adalah suatu pembuktian nyata bahwa yang kecil tidak selalu lemah. Yang kecil ternyata bisa mengalahkan yang lebih besar. Yang kecil yang dianggap lemah bisa mengalahkan yang kuat. Bagaimana seorang Daud dapat mengalahkan Goliat yang sudah sangat berpengalaman di medan perang? Bagaimana Daud dapat mengalahkan raksasa yang menakutkan itu? Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita perhatikan bersama. Kenapa Daud berhasil mengalahkan Goliat? Yang pertama, Daud memiliki keberanian. Pada peperangan masa lalu sering dikenal istilah duel, pertarungan 1 lawan 1. Mereka yang bertarung mewakili bangsanya masing-masing. Dalam benak kita mungkin muncul pertanyaan, mengapa tidak ada tentara Israel yang maju untuk melawan Goliat? Mengapa justru Daud yang maju? Padahal Daud sama sekali tidak terlatih untuk berperang atau berkelahi. Jawabannya adalah karena tidak ada satupun dari tentara Israel yang berani maju melawan Goliat. Hanya Daud seorang diri yang punya keberanian untuk maju melawan Goliat. Yang kedua, Daud memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Sebelum bertarung, Daud sebenarnya sudah diremehkan. Diremehkan oleh kakaknya sendiri, diremehkan oleh raja, dan diremehkan oleh lawannya. Bahkan dapat dikatakan Daud diremehkan oleh semua orang yang ada di sana. Namun keyakinan Daud tidak tergoyahkan. Dia tidak minder, tetap percaya pada keyakinannya, karena selama ini di dalam pengalaman menjaga ternaknya, dia berhasil menghalau beruang atau singa yang mengganggu ternaknya. Bahkan untuk menyelamatkan ternaknya, Daud tidak segan membunuh beruang atau singa tersebut, dan Daud menang di dalam pertarungan melawan hewan-hewan buas tersebut. Yang ketiga, Daud mengandalkan Tuhan. Keberanian Daud saat maju melawan Goliat didasari dari keyakinan bahwa Tuhan yang selalu membelanya, Tuhan yang selalu menyertainya, dan Tuhan yang selalu memenangkan dirinya waktu melawan hewan buas yang mengganggu ternaknya itu, saat ini pasti juga akan membelanya. Daud mengandalkan Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhan akan selalu berada di pihaknya. Bahkan dalam keyakinan Daud sama sekali tidak terlihat kesombongannya. Segala yang Daud lakukan dan Daud katakan, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki potensi yang besar, memiliki kemampuan yang bahkan dapat menumbangkan raksasa-raksasa dalam kehidupan kita. Memang benar, raksasa itu terkadang tampak begitu menakutkan jika muncul dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita saat ini menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kita hingga hari ini ada begitu banyak raksasa-raksasa besar dalam kehidupan kita yang sudah berhasil kita kalahkan. Dan keberhasilan kita dalam mengalahkan raksasa kehidupan itu bukan karena kebetulan, bukan karena hebat kita, tapi karena Tuhan yang berkenan terhadap kehidupan kita. Tuhan yang membuat kita mampu mengalahkan setiap raksasa yang ada dalam kehidupan kita masing-masing. Dengan berdasarkan pengalaman gemilang kita bersama dengan Tuhan saat mengalahkan raksasa yang menakutkan dalam kehidupan kita di masa-masa lalu, marilah sekarang kita pun bangkit, angkat wajah kita, sing-singkan lengan baju kita, maju untuk berjuang sekali lagi melawan raksasa lain yang menakutkan sekalipun yang muncul dalam kehidupan kita. Lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri.
Beranilah menghadapi persoalan yang saat ini muncul, yang menggempur kehidupan kita. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus akan selalu bersama dengan kita dalam setiap perjuangan yang kita lakukan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah renungan Selasa pagi hari ini. Selamat berjuang bersama dengan Tuhan, mengalahkan semua rasa takut, mengalahkan semua rasa ragu dalam hati kita hari ini. Marilah kita kalahkan raksasa-raksasa besar yang muncul dalam kehidupan kita hari ini. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Amin.